Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Winda Pramulyani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang, landasan teori, karakteristik, tujuan, peran guru, peran siswa, dan kedudukan materi atau buku ajar dalam metode gramatikal terjemah. Baik teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang metode gramatikal terjemah terlebih dahulu. Apa sih teman-teman latar belakang metode gramatikal terjemah itu? Nah, jadi teman-teman, metode gramatikal dan terjemah ini merupakan hasil karya dari pemikiran beberapa orang sarjana Jerman. Nah, lahirnya metode qawaid dan terjemah ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan mempelajari dan mengajarkan bahasa asing. Metode ini digunakan untuk mengajarkan bahasa yang memiliki peradaban masa lampau. Selain itu, metode ini bermuara pada zaman kebangkitan di Eropa pada masa kebangkitan tersebut, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Latin, yang dimana digunakan untuk mentransfer warisan kemanusiaan ke dunia barat yang ditulis dalam berbagai macam bahasa. Nah, jadi begitu teman-teman latar belakang metode gramatikal dan terjemah. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut pada landasan teori dalam gramatikal terjemah. Apa sih teman-teman landasan teori dalam gramatikal terjemah ini? Jadi teman-teman, landasan teori dalam gramatikal terjemah ini ada dua pendekatan teori yang mendasari pengajaran bahasa, yaitu teori tata bahasa tradisional dan struktural. Keduanya ini memiliki pandangan yang saling berseberangan dalam hal tata bahasa. Teori tradisional menekankan adanya satu tata bahasa yang semesta atau al-qawaid al-alamiyah. Sedangkan teori struktural memandang bahwa struktur bahasa-bahasa di dunia tidak sama. Metode gramatika dan terjemah memandang bahasa secara preskriptif. Dengan demikian, kebenaran dari suatu bahasa berpedoman kepada petunjuk tertulis, yakni aturan-aturan gramatikal yang ditulis oleh para ahli bahasa. Bak Labak menjelaskan bahwa dasar dari metode ini adalah hafalan kaidah-kaidah dan analisa gramatika terhadap wacana. Kemudian terjemahannya ke dalam bahasa yang dipergunakan dalam pengantar pelajaran. Artinya, metode ini menekankan para peserta didik untuk memahami bahasa dengan logis yang bersandar pada analisa juga cermat pada aspek kaidah tata bahasa tersebut dan bukan untuk melatih para peserta didik agar pintar berkomunikasi secara aktif. Selanjutnya teman-teman kita lanjut pada karakteristik dalam gramatikal terjemah. Apa sih teman-teman karakteristik dalam gramatikal terjemah itu? Nah, jadi teman-teman karakteristik dalam gramatikal terjemah ini yang pertama, mata pelajaran terdiri atas buku nahu atau daftar kata dan teks bacaan. Yang kedua, tata bahasa disajikan secara deduktif, yaitu dimulai dengan penyajian kaidah yang diikuti contoh-contoh serta dijelaskan secara rinci dan panjang lebar. Yang ketiga, kosakata diberikan dalam bentuk kamus dari bahasa atau daftar kosakata beserta terjemahannya. Yang keempat, basis pembelajaran, yaitu menghafal kaidah tata bahasa dan kosakata. Kemudian penerjemahan harfiah dari bahasa asing yang dipelajari ke bahasa peserta didik atau bahasa ibu dan sebaliknya. Yang kelima, gramatika yang diajarkan adalah gramatika formal. Yang keenam, latihan ucapan atau bicara tidak diberikan namun hanya bersifat sesekali. Yang ketujuh, tujuan mempelajari bahasa asing adalah agar mampu memahami karya sastra dalam bahasa target atau BT atau kitab keagamaan dalam kasus belajar bahasa Arab di Indonesia. Yang kedelapan, teks bacaan berupa karya sastra klasik atau kitab keagamaan lama. Yang kesembilan, pemahaman akan kaidah-kaidah dan bacaan pun dipuji melalui terjemahan.
para peserta didik dikatakan telah dapat mempelajari bahasa tersebut kalau mereka dapat menerjemahkan paragraf-paragraf atau bagian-bagian prosa dengan baik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut pada tujuan metode gramatikal terjemah. Nah, apa sih teman-teman tujuannya itu? Nah, jadi teman-teman, tujuan metode gramatika terjemah ini adalah agar peserta didik pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa. Selain itu, siswa juga mampu mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa pertama ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa asing yang dipelajari. Adapun tujuan lainnya dari metode ini adalah untuk membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa asing dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Sedangkan tujuan metode Al-Nakhah dalam buku metodologi pembelajaran bahasa Arab Acep Hermawan adalah agar para pelajar pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa, memungkinkan menuangkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa kedua dalam bahasa asing yang dipelajari. Selanjutnya teman-teman kita lanjut pada peran guru dalam metode gramatikal terjemah. Nah, apa sih teman-teman peran guru dalam metode gramatikal terjemah ini? Jadi teman-teman, peran guru dalam metode gramatikal terjemah ini adalah sebagai penyaji materi, yang dimana guru memberikan materi teks bahasa Arab lalu mengajak peserta didik untuk menerjemahkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan paragraf demi paragraf. Setelah itu peserta didik mencocokkan, mengidentifikasi, dan menganalisis kaidah-kaidah yang telah dihafalkan dengan teks baru tersebut. Nah, guru juga memberi daftar kosakata yang lepas dari konteks kalimat untuk dihafalkan. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut pada peran siswa dalam gramatikal terjemah. Apa sih teman-teman peran siswa dalam metode gramatikal terjemah ini? Nah, jadi teman-teman, peran siswa dalam metode gramatikal terjemah ini yaitu peran pelajar pasif sebagai penerima materi, yang dimana tadi didik dapat menghafal kaidah-kaidah bahasa asing yang disampaikan dalam bahasa sehari-hari karena senantiasa menggunakan terjemahan dalam bahasa sehari-hari. Dan siswa juga dapat menghafal kosakata dengan jumlah yang relatif banyak dalam setiap pertemuan. Selanjutnya kita lanjut pada kedudukan materi atau buku ajar dalam metode gramatikal terjemah. Apa sih itu teman-teman kedudukan materi buku ajar dalam metode gramatikal terjemah ini? Nah, jadi teman-teman, kedudukannya itu sebagai penunjang pembelajaran sekaligus referensi untuk pengajar atau guru pada sebuah proses pembelajaran tentang gramatikal terjemah atau thoriqah qaid wa tarjamah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.